damai di hati. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan di kesempatan yang indah ini kita boleh lagi dipersatukan Tuhan untuk memuliakan Dia bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah kita sendiri. Dan untuk itu marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan. Saudaraku jemaat sekalian yang diberkati Tuhan, sungguh tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya bagi kita. Selalu baru setiap hari. Kita bersyukur karena Roh Kudus Tuhan terus bekerja dalam hidup kita, menggerakkan kita untuk selalu ada dalam kesetiaan, memuliakan nama-Nya. Dengarlah suaranya memanggil kita untuk bersekutu dengannya. Sambil berdiri, mari kita menyanyi Kirun Jemaat nomor 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Kita habiskan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa. Kita bersembah di dalam nama Yesus Kristus. Kita memuliakan nama-Nya, dan di dalam tuntunan Roh Kudus kita berkarya dan mengabdi. Maka tertabislah ibadah saat ini. Amin. Kidung Jemaat nomor 5, Tuhan Allah namamu. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan. Isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Maha surga menyembah di Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Pemurah, kami datang memohon kepadamu. Berkenanlah Engkau melihat keberadaan hidup kami.
semua yang terjadi atas laku hidup kami, tak satu pun dapat kami sembunyikan darimu. Kami akui bahwa hidup kami kini sudah jauh darimu. Kami lebih mementingkan diri kami. Kami terlalu serakah mengejar harta dunia dan meninggalkan Engkau. Bahkan kami terlalu egois untuk mengakui kesalahan yang kami lakukan terhadap sesama, terlebih terhadap Engkau. Kalaupun saat ini kami ditimpa dengan berbagai masalah dan penderitaan, kami sadar semua itu adalah bagian teguran darimu atas semua yang telah kami lakukan. Untuk itu ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami memohon, kasihanilah kami dan ampunilah kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah dalam Keluaran 33 ayatnya yang ke-13. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Klik nomor 63 bagai sekuntum bunga di tangan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, atas perkenanan-Mu, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan berkuasalah dan singkapkanlah semua yang Engkau inginkan untuk kami lakukan lewat kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Saudaraku, mari kita membaca Alkitab dalam Ester pasal 6. Kitab Ester pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Di bawah judul Mordekai dihormati. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja,
yang termasuk golongan penjaga pintu telah berikhtiar membunuh Raja Ahasweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi, yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Zeres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Zeres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Demikian bacaan Alkitab kita. Saudaraku jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berbicara tentang ketulusan, berbicara juga tentang suatu bentuk keikhlasan yang dilakukan bagi orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Hal inilah yang mau diceritakan dalam bacaan kita tadi di kitab Ester 6 ayat 1 hingga 14. Di mana di sini satu pembuktian bagi kita bahwa Allah tetap setia dalam memelihara dan menolong umatnya yang berada dalam kesusahan dan kesulitan. Rentetan peristiwa yang terjadi
yang diceritakan di sini adalah hal yang tidak terjadi secara kebetulan, di mana Ester yang adalah seorang perempuan Yahudi yatim piatu yang diasuh oleh Mordekai dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan rencana Tuhan bagi umatnya, yakni menyelamatkan Mordekai dan seluruh bangsa Yahudi dari hukuman mati. Kalau kita membaca pasal-pasal sebelumnya, diceritakan di sana bahwa pada waktu itu Haman, pejabat tertinggi kepercayaan Ahasveros sang raja, berencana ingin membunuh Mordekai dan seluruh bangsa Yahudi. Dikarenakan panas hatinya melihat Mordekai sang Yahudi menolak berlutut dan bersujud kepadanya di pintu gerbang istana sesuai titah raja, sebagaimana yang dikatakan di pasal 3 kalau kita membaca dari kitab Ester ini. Segala yang dibutuhkan untuk rencana pemusnahan massal telah disediakan Haman, termasuk membuat tiang penyulaan untuk Mordekai dan bangsa Yahudi. Tetapi semua rencana Haman dapat digagalkan oleh Ester atas pertolongan Tuhan. Ketika Ester mengetahui rencana Haman tersebut sesuai dengan apa yang diberitahukan Mordekai, ia merencanakan untuk membicarakan hal rencana Haman dengan sang raja dalam satu jamuan yang hendak diadakannya. Tetapi sebelum rencana Ester itu terlaksana, Tuhan sudah memiliki rencananya sendiri, sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan kita tadi. Pada malam sebelum jamuan dilaksanakan, Tuhan membuat hati raja gelisah. Ia tidak dapat tidur. Dalam kegelisahan inilah Tuhan menunjukkan kebenaran dan kebesarannya kepada sang raja, bahwa Mordekai yang ingin dihukum mati oleh Haman memiliki ketulusan dan dedikasi yang tinggi baginya, di mana Mordekai pernah menyelamatkan nyawa sang raja dari rencana jahat, yakni rencana pembunuhan yang hendak dilakukan oleh Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja. Apa yang dilakukan Mordekai adalah hal yang lahir dari ketulusan hati yang tidak menginginkan balasan atau imbalan dari apa yang diperbuatnya. Tetapi karena ketulusan hatinya inilah ia diperhitungkan Tuhan. Pada akhirnya ia tidak dipermalukan Tuhan, melainkan ditinggikan atau diberi kehormatan. Dan tidak hanya itu saja, Haman yang tamak dan sombong pada akhirnya menerima hukuman akibat ulah yang dibuatnya sendiri. Tiang penyulaan yang dibangunnya untuk Mordekai akhirnya dibangun untuk dirinya sendiri. Saudaraku, dari sini kita belajar bersama bahwa benar setiap hal yang kita lakukan dalam ketulusan, walaupun dunia tidak memperhitungkannya, namun akan diperhitungkan Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 yang kita gumuli bersama ini, mau menunjukkan kepada kita juga akan ketulusan perjuangan yang dilakukan oleh para medis dan dokter yang tampil di garda terdepan. Mereka berjuang untuk hidup orang lain dengan mempertaruhkan hidup mereka, dan semua yang dilakukan bukan untuk mengejar pujian atau kehormatan, melainkan karena ketulusan yang dibangun atas satu komitmen kesetiaan, mau melayani Tuhan
dengan melayani mereka yang sakit. Dan untuk itu kita semua diajak. Mari kita selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada mereka. Dengan bagaimana kita tetap menjaga diri kita, mematuhi semua yang dianjurkan oleh pemerintah dan gereja, untuk tetap menjaga jarak, sering mencuci tangan, menggunakan masker, dan tetap berada di rumah jika tidak ada hal yang mendesak yang mengharuskan kita keluar rumah. Kiranya Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan juga akan memulihkan keadaan kita dan dunia sekarang ini. Amin. Saudaraku, marilah bawalah persembahanmu kepadanya dengan penuh sukacita, sambil menyanyi NNBT nomor 15, hai seluruh umat Tuhan. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, panjang sabar, ketika kami ada saat ini boleh belajar dari kisah Mordekai dan Esther yang taat dan setia kepadamu, sehingga hidup mereka selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Maka kami memohon, jadikanlah kami pribadi-pribadi pemberani yang tetap taat dan setia, seperti Esther dan Mordekai, agar supaya kami mampu melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kami, di balik setiap persoalan, tantangan, dan masalah hidup yang kami hadapi. Kami yakin, kami percaya apa yang Tuhan perhadapkan kepada kami saat ini adalah hal yang mau menguji, tapi juga mengingatkan kami bahwa hidup kami mungkin sudah jauh dari Engkau, dan untuk itu Engkau terus menanti kembalinya kami pulang untuk berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Bapa di dalam surga, kami berdoa bersama untuk kehidupan para hamba pelayan-Mu yang Engkau pakai melayani dalam kerja tanggung jawab di tengah tugas pelayanan di Jemaat Gemim Baitul Kolongan. Engkau berkati badan pekerja majelis jemaat yang ada, dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, anggota badan pekerja, para syamas, penatua kolom 1 hingga kolom 15, penatua BIPRA, bahkan pun UPK, tim pelayanan doa, komisi pelayanan doa, para pendeta, kostor, pegawai, penasehat majelis jemaat, diberkati Tuhan. Ketika kami berjuang bersama dalam kerja pelayanan di tengah tantangan pandemi COVID-19 sekarang ini, Tuhan, kuatkan iman kami untuk tetap sehati sekerja dalam melayani Engkau di tengah tantangan dunia yang kami hadapi saat ini. Kuatkan kehidupan kami untuk menguatkan jemaat-Mu, tapi juga menguatkan keluarga kami masing-masing dalam bersama-sama
menjalani kehidupan di tengah tantangan dunia sekarang. Begitu juga kami berdoa bersama ya Tuhan, untuk kehidupan jemaat-Mu, Jemaat Gemim Baitul Kolongan. Dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, sampai yang telah lanjut usia. Kami sebagai pelayan-Mu memiliki kerinduan dan harapan yang sama. Kehidupan jemaat-Mu akan tetap diberkati Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan, bahkan berkat yang akan terus mencukupkan kebutuhan hidup di tengah tantangan yang dihadapi saat ini. Tuhan, kiranya juga yang mau melihat harapan-harapan dan kerinduan yang terus kami mohonkan kepada Tuhan dalam kebersamaan hidup kami. Kiranya kasih Tuhan mau mengasihani kami dan mau menunjukkan kepada kami akan kuasa-Mu dalam setiap tanggung jawab kerja yang kami kerjakan setiap hari. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk kehidupan pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan, berkati pemerintah yang ada, baik dari pusat maupun sampai ke pelosok desa, yang ada di tengah keberadaan daerah kami di sini, Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Talawaan, bahkan di desa Kolongan ini. Tuhan, pakai pemerintah yang ada, hukum tua, jajaran yang ada pun diberi hikmat kebijaksanaan untuk tetap menjalankan tugas tanggung jawab pengabdian dalam menjaga keamanan, ketertiban yang ada di desa kami, tapi juga dalam mengingat-ingatkan kehidupan kami masyarakat yang ada dalam kami menghadapi pandemi COVID-19 sekarang ini. Begitu juga kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, dengan keadaan yang kami hadapi, kami memohon pemulihan dari Tuhan. Kasihanilah kehidupan kami, kasihanilah kami yang hidup di daerah Sulawesi Utara ini, yang hidup di negara Republik Indonesia, yang hidup dalam dunia ini, yang bergumul bersama melawan, bahkan juga memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tuhan, kiranya akan menolong dan menguatkan kami, dijaga, dilindungi kami semua, agar kami dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, untuk boleh menikmati kemurahan Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, bahkan saudara-saudara kami yang harus diisolasikan ketika mereka sakit dikarenakan virus corona. Tuhan, lihatlah harapan, kerinduan pribadi mereka, bahkan keluarga, kembali bersuka cita, kembali bersorak-sorak memuliakan nama Tuhan lewat kesembuhan dan pemulihan yang Tuhan hendak adakan. Maka biarlah kehendak Tuhan yang akan jadi, bukan kehendak kami manusia. Kami pun berdoa untuk para medis, dokter yang ada yang menangani saudara-saudara kami yang sakit, bahkan mereka yang harus tampil di garda terdepan dalam merawat saudara-saudara kami yang tengah ditimpa sakit karena virus corona. Tuhan, tolong mereka, beri sehat, beri kuat, bentengi mereka dengan malaikat surgawi-Mu, agar mereka dijaga, dilindungi dengan kasih-Mu, untuk terhindar dari virus yang akan menjangkiti kehidupan mereka. Maka dimuliakanlah Engkau ya Tuhan Allah. Kami hendak melanjutkan karya-karya hidup kami. Berikanlah kami hati yang tenang, hati yang sabar, hati yang tetap berserah hanya kepada Tuhan. Dan biarlah semua harapan, kerinduan, dambaan kami akan dijawab tepat pada waktu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, marilah kita semua berdiri. Dengarkanlah nasihat firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 14 hingga ayat 18.
Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 356, Tinggallah dalam Yesus. Saudaraku, pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita kembali. Demikianlah ibadah kita di saat ini telah selesai. Kiranya kita boleh diberkati dengan ibadah ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Saat bagai
memilihku. Memang aku tak bisa memilih kapan badai datang dalam hidupku. Tapi kepada siapa aku memandang saat badai itu datang, itu yang bisa kupilih. Dan aku mau pilih untuk memandang Salim. Karena akhirnya aku tahu di atas salib itu mati untuk aku saja engkau mau.